Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. ya. Selamat berjumpa pada pelajaran fisika pertama kali. Anda bertemu saya pada pelajaran fisika yang kelas 10, ketemu saya dalam materi prakarya. Ya. Pada topik ini saya akan memberikan sebuah materi dinamika rotasi. Ya, pada bab pertama ini kita bicarakan adalah dinamika rotasi. Ya. Dinamika rotasi itu yang pertama yang dipelajari adalah momen gaya. Tulisan ini bisa dilihat? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ya. Setelah momen gaya, kita bicara lagi selanjutnya momen inersia. Ya. Yang ketiga adalah momentum sudut. Dan energi kinetik rotasi. Yang keempat, kita bicara dinamika rotasi. Yang kelima, keseimbangan. Yang keenam, titik berat ya. Ini materi-materi pada dinamika rotasi itu ini. Kita akan mulai ini urutan materinya, ya. Oke. Yang pertama kali materi pertama adalah momen gaya, ya. Momen gaya. Gitu ya. Apakah arti daripada momen? Ini ada yang mau masuk, kita cek dulu. Ya. Kantor ya. Selamat hadir, ngikutin. Apa arti momen? Ayo, ada yang tahu momen? Momen adalah puntiran, ya. Puntiran atau putaran. Sedangkan gaya apa arti gaya? Ayo, ada yang tahu? Yang tahu jawab aja dong. Tarikan atau dorongan. Bagus, iya, bagus. Tarikan atau dorongan. Jadi, momen gaya itu apa? Ayo, apa momen gaya? Apa? Tarikan atau dorongan yang menyebabkan apa? Benda berputar. Ya.
Itu ya. Momen gaya itu tarikan atau dorongan yang menyebabkan benda itu berputar. Oke. Kita tahu konsepnya ini. Jadi penyebab benda berputar itu momen gaya ya. Oke. Nah, selanjutnya kita akan bicarakan dulu sebuah permukaan. Kita hapus sebelum kita lanjutkan. Kita hapus. Ada sebuah permukaan ini. Ini ditaruhin benda. Mana bedanya? Tuh. Ini benda-benda datar. Ini kita copy dulu. Oke. Ini benda ini terletak pada bidang datar yang licin ya. Ini kita tarik gaya mendatar ke kanan. Ya. Dengan gaya F. Ini masa bendanya M. Kemana arah gerak benda ini? Ayo. Kemana arah gerak benda? Kalian tahu? Ke kanan ya. Karena tariknya ke kanan. Kan nggak mungkin dia gerak ke kiri atau gerak ke atas itu kan. Mesti ini geraknya ke kanan. Paham ya? Ini tidak menyebabkan berputar ya. Paham, Pak. Paham, oke. Paham, Pak. Sekarang apabila ini kita tarik dengan gaya miring, gitu. Terus di sini akan kita hitung ini garis mendatar. Jadi apa ya? Ini dengan sudutnya theta. Ya. Di fisika itu gaya miring nggak ada ya. Pak, ya, gayanya kok miring Pak? Katanya fisika gaya miring tuh nggak ada. Aneh kan, gitu loh. Ya, gaya miring itu fakta ada gaya miring. Tapi gaya miring itu selalu nanti diuraikan kepada sesuai arah gerak dan tegak lurus. Mesti diuraikan. Nek miring selalu diuraikan. Anda bicara di vektor, miring diuraikan. Ya, itu kuncinya ya. Gaya miring selalu diuraikan. Jadi gaya miring di fisika nggak ada. Oke. Nah, selanjutnya ini kita proyeksikan pada sumber X sesuai arah gerak. Sini ya. Ini kepanjangan ini tak hapus ya. Terus ini kita tarik juga ke atas. Gaya ini kita uraikan pada sumbu X secara gerak ini pada sumbu Z. Yang arah ke sumbu X Anda secara matematika itu saudara F apa? Cos theta ya. Tahu nggak sin cos tangan? Kalau Anda masih bingung sin cos tangan, silahkan pelajari di
fisika buku TJ, yaitu yang buat saya. Terus di situ ada matematika dalam fisika. Terus Anda juga bisa, silakan Anda lihat pemakaian kalkulator ya. Jadi Anda ada upload itu nanti, Anda akan tahu itu. Jadi ini yang katanya F sin theta. Kalau ini sumbu X, ini sumbu Z, ini cara hanya guyon saja, ke depan tuh sin, ya sin, oh, gitu ya. WF sin theta, ini hanya teknik mengapal. Ini F cos theta, oke. Nah, jadi waktu benda ini M ini ditarik dengan gaya miring, gaya ini diuraikan menjadi dua, searah dengan tegak lurus, oke. Yang searah ini tujuannya untuk narik benda ini kan, sama di atas ini, oke, paham nggak? Waktu benda kita tarik miring, kalau ini benda besar ini, kan nggak mungkin toh benda ini tariknya miring ini jalannya, gitu, miring jalannya, gitu, ya, oke, paham nih? Berarti ini F cos theta itu yang menyebabkan ini untuk gerak translasi. Ya. Translasi itu lurus. Nah, F sin theta ini tujuannya untuk apa? Mengangkat. Untuk mengangkat. Berarti benda ini akan terangkat dengan F sin theta-nya. Gitu. Coba nih. Oke. Nah, kayak angkat itu bagaimana? Tergantung berat benda. Anda berat tahu, V itu sama dengan mg, massa kali percepatan gravitasi. Ya kan? Ya, kalau V ini lebih besar daripada F sin theta, benda bergerak ke atas enggak? W-nya kita gambar lah, kalau kita bingung W itu kan arahnya ke bawah. Ini W. Kalau W ini lebih besar daripada F sin theta, benda bisa gerak ke atas enggak? Bisa enggak? Coba kayak F sama F cos tadi abaikan, dianggap enggak ada. Ya dah. Ya, oke. Misalkan apa? Ada benda beratnya 50 Newton. Oke. Kamu tarik ke atas dengan gaya 40 Newton. Terangkat enggak bendanya? Enggak, Pak. Tidak, Pak. Enggak Enggak, Pak. terangkat. Berarti bendanya diem ya. Pak. Oke, Ya, paham Pak, ya? diam. Berarti Ya, bendanya Pak, diem. diam, Pak. Paham ya? Jadi kalau ini gaya angkatnya ini F sin theta-nya lebih kecil daripada V, benda ini tidak akan terangkat ke atas. Itu. Ini F sin theta-nya lebih besar baru terangkat. Ya. Paham ya? Oke, Paham, terima Pak. kasih. Ini Paham. untuk gerak translasi. Oke. Sekarang coba ini kita akan bicarakan lagi ada sebuah kayu. Ya. Ini dibolongin. Kayu ini dibolongin. Ya. Terus ini diberi paku. Paham? Berarti Paham, bidang Pak. datar. Paham, Nah. Pak. Selanjutnya benda ini kita tarik dengan gaya miring. F. Oke. Sama dengan di atas, gaya ini kita uraikan. Ya.
Mas Joy. Ini besarnya, ini ya. Ini besarnya theta. Ini kan sama dengan apa? F cos theta. Berak ke atas. Ya. Kayak ini sama dengan F sin theta. Itu ya, sama di atas. Oke. Ini dinamakan pusat putar. Pusat ini. Ini pusat putar. Oke. Kita perhatikan, kalau misalkan gaya yang ada itu F hanya F cos theta, oke ya, hanya F cos theta, kita tarik mendatar ke sana, ini bergerak enggak kayu ini? Tidak. Enggak ya, dipaku ya? Tidak. Bagus, Anda bisa memahami. Berarti benda ini tidak akan bergerak, karena ini dipaku ya. Kalau seandainya kita balik, benda ini kita tekan menuju pusat putar, bergerak enggak? Oke, kalau kamu masih bingung, Anda bayangkan ada sebuah pintu. Ya, pintu. Ini engsel. Ini engsel. Ini daun pintu, ujung daun pintu itu loh. Kamu tekan menuju engsel. Berputar enggak pintu itu? Paham ya enggak? Tidak, Pak. Tidak ya? Paham, bagus. Anda tahu, jadi pintu tidak akan bergerak waktu kamu menekan menuju pusat engsel. Nah, pusat engsel itu yang dinamakan sebagai pusat putar. Ya, pengawain. Jadi, apabila ada gaya yang menjauhi atau menuju pusat putar, ya, benda tidak akan bergerak. Sepaham tuh? Ya. Ya. Jadi gaya yang ini menjauhi atau ke sini menuju pusat putar, benda itu tidak akan bergerak. Oke, paham ya? Ya, bisa dimengerti. Terus Paham, Pak. paham? Makasih. F sin theta. Ada kayak F sin theta. Waktu ini ada F sin theta, benda bagaimana? Ada F sin theta. Bergerak enggak? Ini F dan F tadi yang enggak ada dulu. Hilangkan. F sin theta, tarik gaya miring ini. Coba, Anda bisa sediakan di depan Anda. Ada penggaris 30 cm itu ya. Terus ini ujungnya ini kan ada lubangnya itu. Taruhin pensil. Ya kan? Kamu dorong ini tegak lurus ini. Bergerak enggak? Bergerak. Bergerak ya? Pak. Bergerak bagaimana? Bergerak, Pak. Berputar ya? Ya. Bergerak, Iya, bergeser, berputar. Paham nggak? Siapa, paham, Pak? Oh ya, terima Bergerak, kasih. Pak. Paham, Nah, Pak. bergerak, berputar. Oke. Pak. Nah, dalam hal ini, momen gaya itu disimbolkan dengan tau. Nah, penulisannya tau itu gini. Ya, tahu ya. Bisa nulis ya. Tahu. Ditempel di pepet ini boleh juga. Mepet boleh. Jarang ini boleh gitu ya. Penulisan Baik, Pak. tahu. Oke. Ini ya. Ini bacanya tahu ya.
Ini kita hapus. Tau itu dirumuskan, ya, oke. Ini kita tarik ini gini ke sini. Garisnya perkecil, tak bertipis. Terus ini namanya tanaman D. D itu apa? D itu lengan gaya. Lengan gaya. Ya, lengan gaya. D. Ini gaya. Secara benda berputar itu adalah gaya dengan lengan gaya harus tegak lurus. Udah ya. Tadi kita tahu, jadi sudah jelas tahu. Di fisika gaya miring nggak ada. Gaya miring selalu diuraikan terhadap sumbu X atau sumbu Y atau sejajar atau tegak lurus. Nah ini yang diotak-atik di fisika. Kalau yang di atas ini itu untuk gerak tanasi karena ini rona pakune. Nah ini waktu F cos theta akan diem. Tapi waktu gerak F sin theta ini akan berputar. Nah dirumuskan itu D cross F. F-nya ini F tegak lurus. Ya, F-nya F tegak lurus, D dan F itu tegak lurus. Nah, ini bisa dilihat dengan apa? Sin tegak lurusnya kan F sin theta, gitu loh. Nah, F sin theta. Nah. Ya, ini tegangannya kita ambil saja. Bentar ya, ada telepon. Baik, Pak. Ya. Halo, ada apa? Aku enggak. Oh, enggak, tidak. Aku belum ulang, tidak. Ya. Ya, kita lanjut. Ini D, ya. Ini kita baca nih D cross F. Ini kita hapus. Ini secara matematika tulis ini, tapi kalau besar nilainya itu tau sama dengan D F sin theta. Ya, itu besarnya. Ya. Di mana D ini D ya? Tau itu adalah momen gaya. D itu lengan gaya. F itu gaya. Theta sudut yang dibentuk antara lengan gaya dengan gaya. Ya. Oke. Itu ya. Satuannya bagaimana? Lengan gaya itu satuannya meter. Gaya satuannya Newton. Oke? Maka satuan momen gaya apa? Newton meter. Ya. Ada pertanyaan nggak kira-kira sini? Loh, Pak, ini kan Newton meter ya. Ini. Kalau satu les gini bagaimana? Ini saya maksudnya meter Newton loh, Pak.
Gitu ya. Ini Newton meter, ini meter Newton gitu ya. Boleh nggak? Oke, kita bicarakan. Di fisika, M kecil itu sudah di depan itu digunakan awalan dalam satuan. Gitu loh ya. Ini artinya mili Newton, bukan itu loh. Ini Newton meter gitu loh. Ya beda ya, paham ya? Berarti ini nggak sama dengan ya Newton meter dengan meter, ini bukan meter Newton tapi ini mili Newton gitu loh. Paham? Jadi sudah terbalik penulisannya. Paham, Pak. Oke. Paham. Selanjutnya kita akan bandingkan dengan di sini rumus usaha. Anda telah kenal di kelas 10. V itu sama dengan F kali S. F-nya itu gaya, S-nya perpindahan. Satuan daripada gaya itu Newton. Satuan dari perpindahan itu meter. Newton kalikan meter, ini hasilnya Joule. Nah, oke. Di sini kok Newton kali meter, di sini kok bisa menjadi Joule. Di sini Newton kalikan meter kok nggak bisa jadi Joule. Ini kok Newton meter. Apa sebabnya gitu loh. Ya. Satuan yang bisa berubah itu bila searah. Jadi gaya dengan perpindahan itu searah. Berarti Newton kalikan meter bisa menjadi Joule. Tapi di sini di momen gaya Newton dengan ini kan Newton di sini dengan meter itu tegak lurus. Jadi nggak searah, maka nggak bisa menjadi Joule gitu loh. Ya, kita pahami di sini. Ini perbedaannya yang harus Anda tahu gitu. Oke. Ya. Udah ya, ini pengertiannya Anda sudah tahu. Sekarang kita akan bicarakan arah. Coba arah, ini kita akan hapus. Arah momen gaya. Arah momen gaya itu ada buku satu dan buku lain ada yang beda ya. Ada yang mengatakan searah jarum jam tandanya positif. Ada yang mengatakan berlawanan jarum jam tandanya positif. Mana itu yang benar? Semuanya benar. Ya. Semuanya benar, nggak ada yang salah itu. Itu kan hanya menunjukkan arah saja, arah putar. Jadi nek Anda berpedoman yang positif searah jarum jam, nek ketemu positif berarti searah jarum jam, nek ketemu negatif berlawanan jarum jam. Ini nek berpedoman yang berlawanan jarum jam itu positif, maka nek positif itu berlawanan jarum jam, nek negatif searah jarum jam. Pada topik saya menggunakan perjanjian di sini nanti searah jarum jam positif. Oke? Oke, Sekarang, Pak. paham nggak ya? Searah jarum jam positif. Ini ngitungnya searah berlawanan itu bagaimana? Ini kan pusat putar. Ini lengan gaya. Pusat putar, lengan gaya, gaya putar gitu loh. Paham ya? Pusat putar, lengan gaya, gaya putar. Mutarnya bagaimana? Searah atau berlawanan? Perlawanan, Pak. Berlawanan jarum jam. Berarti tandanya negatif. Ya? Paham ya? Jadi tandanya arah momen gaya tak anggap ini positif itu bila putarnya searah
jarum, jam. Tapi ini buku lain tadi sudah bicarakan ya, itu nggak begitu penting. Kalau negatif, berlawanan, jarum, jam. Jadi itu ya. Oke. Udah paham ini? Ya. Pada paham? Bisa dimengerti Pak. Paham. Nah, kita beri contoh soal ya. Bagus. Ada kayu. Ini pusat massa. Ini kita beri gaya miring. Ini kita balik aja ya. Yang ini nggak apa-apa. Ini nggak boleh. Nanti naik balik sama saja. Anda tahu. Gaya menuju atau meninggalkan pusat putar tanda tidak menyebabkan benda bergerak. Ini F1 ya. Misalkan besarnya berapa? 12 Newton. Ya. Ini kita uraikan terhadap sumbu X. Ini sudutnya theta. Nah, tetanya itu 30 derajat. Ini theta ya. Jadi ini kan sini F1 cos 30 derajat. Terus ini kita uraikan yang ke atas. Ini F1 sin 30 derajat. Misalkan itu. Panjang dari pusat putar ke ujung sini, ini misalkan 4 meter. Ini. Terus, ada dua gaya ya, misalkan. Gaya yang satu di tengah-tengah ini. Gaya satu di tengah-tengah. Kita bisa berapa ini? 4 Newton. Panjangnya ini 2 meter. Ini di tengah-tengah. Ya. Maka ini kan diketahui. Ini soalnya. F1 itu 12 Newton. Theta 30 derajat. Terus D1 itu 4 meter ya. D2 2 meter. F2 4 Newton. Ditanya tahu. Jawab. Tahu itu sama dengan ada dua gaya. Berarti tau 1 plus tau 2. Oke. Kita cari dulu F sin 30 dulu ya. F1 kita dulu sin 30 derajat. F1 nya kan 12. Sin 30 berapa? Setengah. Setengah. Ya bagus ya, setengah. Berarti 12 kali setengah 6. 6 ya. Jadi 6 Newton itu ya. Oke.
Sekarang tau satu pusat dari sini itu dari pusat putarik. Pusat lengan gaya. Lengan gayanya kan D ini tadi. Pusat lengan gaya, gaya putar. Putarnya bagaimana? Searah berlawanan jarum jam. Berlawan. Berlawanan kan berlawanan baca langsung min. Mudah nggak ya? Mudah nggak? Min ini karena berlawanan gitu loh. Berarti yang dipakai adalah D1 gayanya tegak lurus. F1 sin 30 derajat. Terus F2-nya di sini. Ini kan pusat lengan gaya, gaya putar. Searah atau berlawanan? Searah. Searah. Berarti tandanya apa? Positif Positif. ya. Mudah ya? Mudah. Ini positif. Berarti apa? D2 karena ini sudah tegak lurus. Berarti langsung F2. Kita masukkan. Ya. Min, ini min. D1-nya kan 4. F1 sin 30 itu 6. Plus D2-nya ini 2. F2-nya 4. Oke. Min 4 kalikan 6, min 24 ya. 4. 2 kalikan 4, 8. 8. Hasilnya berapa? Jadi berapa? Min 24 plus 8. Min 16, Pak. Min 16 Newton meter. Tahu ya? Meter. Itu. Iya, Pak. Oke. Terus selanjutnya Anda lihat yang tak share di grup itu ya. Di grup itu Anda pelajari, di situ Anda akan tahu kamu nanti bisa nggarap PR. Ya. PR terakhir dikumpulkan hari Kamis jam 6 pagi ya. Itu paham? Jam 6 pagi terakhir. Terus waktunya tinggal dikit dan saya nggak mungkin. Kamu lihat di materi kelas IPA 3 teknik penilaian. Nanti Anda cepat, Anda buka di akhir itu teknik penilaian supaya kamu tidak terjebak, nilainya supaya baik. Itu ya. Kalau saya tanyakan, kalau pelajaran fisika saya menggunakan mating terus, setuju nggak? Setuju, Pak. Setuju, Pak. Setuju, Pak. Ya, oke. Sangat setuju. Gitu ya. Bisa ditutuin, Pak. Udah, gitu dulu. Pertemuan ini sampai sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.